Oke, saya share sebentar. Baik, jadi melanjutkan materi minggu lalu kan kita sudah masuk ke apa namanya sistem persamaan orde 2 ya. Kalau saya melihat catatannya sih. Oke. Jadi apa namanya PD orde 2 yang sudah kita pelajari kemarin itu sampai bentuk yang kedua seperti ini. Jadi bentuk pertama adalah ruas kirinya itu simbol turunan yang kedua, kemudian ruas kanannya fungsi X. Lalu bentuk kedua, tipe kedua adalah bentuknya seperti ini. A, kemudian ada simbol turunan kedua, plus B, simbol turunan pertama, plus C sama dengan 0. Dan ini sebetulnya sama dengan persamaan kuadrat. Kalau kita coba misalkan apa namanya persamaan karakteristiknya, artinya inti dari persamaan ini adalah sebetulnya sama dengan persamaan kuadrat seperti ini. Nah, kalau ini persamaan kuadrat, maka ada 3 kemungkinan penyelesaian, yaitu apa namanya akarnya mungkin berbeda, sama akarnya kembar, sama satu lagi akar kompleks. Benar nggak? Coba saya cek sebentar ya, kalau nggak salah ya. Among ingat nggak? Benar kan? Coba saya cek. Maaf Bu, belum. Benar ya? Ini ya, belum ini apa tadi? Belum konsen. Oh, materi minggu lalu kita sudah sampai ke persamaan diferensial orde 2 seperti ini belum? Among masuk nggak? Masuk. Masuk. Sudah Terakhir kan membahas? yang trayektori ortogonal yang orde 1 kalau nggak salah masih. Masih trayektori. Ini bukannya pertemuan ketiga ya? Enggak. Sebentar. Saya stop share sebentar. Iya, ketiga, Bu. Benar ya, ketiga ya? Oh iya betul. Nah, 3. jadi kalau ketiga sudah masuk ke persamaan orde 2. Benar nggak Mbak Lydia? Nggak tahu, Bu. Lupa ya? Nah, ini tak lihat. Iya benar Bu, yang orde 2 ini masuk ini. Benar toh? Ini Iya. cuma saya belum tak sebar kode 2. PD orde 2. Atau saya belum share ya? Sebentar. Saya lihat catatan Zoom-nya ya. Sebentar. Saya memastikan dulu. Minggu lalu itu berarti tanggal 22. 22 ini dia. Oh ya, cuman belum saya upload kah? Oh, udah. Oke, saya lanjutkan. Berarti benar ini. Oke, saya lihatkan sebentar. Ini rekaman minggu lalu, cuma mungkin saya belum 4, jadi ini min 3. Ini ya, ini minggu lalu kita ini. Oke, jadi benar ya, saya lanjutkan. Tapi belum saya share memang. Oke, nanti saya share sekalian yang kedua. Baik, saya lanjutkan. Mana nih? Saya share ya. Oke, nah menurut catatan minggu lalu itu kita sudah masuk ke ini, tipe yang kedua. Artinya kalau kita punya persamaan diferensial bentuknya seperti ini, maka kita bisa ubah ini menjadi persamaan karakteristik AM kuadrat plus BM plus C sama dengan 0. Kemudian, saya belum, sudah saya record belum ya?
Tunggu ya. Oh ya, udah Sudah. ya. Oke. Nah, ada 3 kemungkinan. Jadi kalau ini persamaan kuadrat, maka ada 3 kemungkinan akarnya, yaitu real, nyata, dan berbeda, atau nyata kembar, atau akar-akar kompleks. Nah, itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Hari ini kita lanjutkan tipe yang ketiga. Sebetulnya sama sih dengan tipe yang kedua. Cuma kalau tipe yang ketiga itu ruas kanannya nggak 0 lagi, tapi ruas kanannya ada fungsi X. Nah, kalau kita punya bentuk seperti ini, maka solusinya ada 2 macam. Ada solusi komplementer, ada solusi partikular gitu. Jadi bentuk solusi dari PD ini nanti adalah gabungan dari solusi komplementer, atau saya menyimbolkannya dengan YC ditambah solusi partikularnya. Jadi ada 2 penyelesaian gitu ya. Nah, solusi komplementer itu diperoleh dari solusi homogennya. Homogen itu adalah persamaan diferensial ini, fx-nya ini dinolkan dulu. Jadi anggap ruas kanannya itu 0. Kalau ruas kanannya 0 berarti kita menggunakan tipe yang kedua. Gitu ya. Nanti kita simpan itu menjadi solusi komplementer YC. Nah, kemudian untuk mencari karena di ruas kanannya itu ada fx, fx ini bisa macam-macam. Bisa polinom x pangkat n gitu ya, x pangkat 3, x kuadrat, atau x gitu. Atau bisa juga mungkin kosinus, sinus gitu, tangen ya, pokoknya trigonometri. Atau bisa juga dia eksponensial atau gabungan gitu ya. Nah, karena bentuk fx-nya beda-beda, maka kita nanti akan mencari solusinya. Nah, solusi dari ruas kanannya itu disebut dengan solusi partikular. Ya, solusi partikular itu ada 2 macam nanti yang akan kita pakai. Bisa menggunakan metode koefisien tak tentu, sama satu lagi menggunakan operator D. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana mendapatkan solusi partikular atau penyelesaian partikular dari fungsi fx dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Nah, metode ini ada aturan yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah aturan dasar. Aturan dasar itu maksudnya begini. Kalau bentuk ruas kanannya atau fx-nya itu merupakan salah satu fungsi yang berada atau yang terdapat di dalam tabel berikut, tabel ini ada bentuk fx-nya itu bentuknya 3 macam seperti yang saya sampaikan tadi, bisa eksponensial e pangkat ax gitu ya, atau bisa polinom x pangkat n, atau sin atau cos gitu. Sin cos itu saya anggap 1 ya. Jadi ini bentuk fx-nya ada 3 macam. Nah, aturan dasar itu kalau bentuk fx-nya bentuknya eksponensial atau polinom seperti ini atau sin cos, maka kita harus memisalkan. Jadi fx-nya dimisalkan dulu. YP-nya itu dimisalkan. Misalnya nih, ruas kanannya itu K kali E pangkat AX. K-nya bisa angka berapapun, A-nya juga bisa angka berapapun gitu ya. Maka YP-nya kita misalkan dengan C, artinya K itu kita misalkan dengan C. Jadi misalnya nih, di K-nya di sini angkanya 2, kita nggak langsung menggunakan sebelah kanannya 2, tapi kita misalkan C. Gitu ya. Kemudian E pangkat AX-nya sama. Kalau ini 2X ya pemisalannya E pangkat 2X. Yang berbeda di sini. Jadi K-nya itu kita misalkan dengan C. Nah, nanti kita cari nilai C itu sebenarnya berapa gitu. Ya. Kemudian kalau eksponensial ruas kirinya polinom X pangkat N, maka pemisalannya lengkap. Mulai dari X pangkat N plus X pangkat N min 1, jadi berkurang 1, plus berkurang 1 lagi sampai konstanta. Jadi misalnya begini, ruas kanannya itu isinya hanya 2x kuadrat gitu. Maka pemisalannya tidak hanya x kuadrat aja, tapi turun lengkap. Ada x kuadrat plus bx plus c gitu. Ya, nanti kita akan mencari berapakah nilai sebenarnya A, B, C-nya. Demikian juga cos sama sin. Kalau ruas kanannya sin, maka pemisalannya adalah lengkap. C1 cos alfa X plus C2 sin alfa X. Begitu juga kalau cos. Jadi walaupun ruas kanannya itu hanya sin saja atau cos saja, maka pemisalan YP-nya itu lengkap. Itu aturan dasar. Kemudian aturan yang kedua adalah aturan modifikasi. Aturan modifikasi itu begini. Kalau
karena kan solusi dari PD tak homogen ini dua ya, ada YP dan YC. Kemudian YP-nya itu ruas kanannya ternyata kok sudah menjadi solusi di bentuk homogennya, sudah menjadi solusi di saat dienolkan gitu ya, maka di pemisalannya itu harus dikalikan X gitu. Jadi biasanya ini terjadi misalnya kalau solusi komplementernya itu adalah real dan kembar. Kalau kembar kan kita kalikan X. Nanti kok ini sama lagi, berarti ini dikalikan X kuadrat dan seterusnya gitu. Intinya kalau eksponensialnya pangkatnya sama, maka di suku-suku berikutnya harus dikalikan X. Nanti suku berikutnya lagi X kuadrat. Nanti kalau kembar lagi X pangkat 3 dan seterusnya. Gitu ya, itu aturan modifikasi. Kemudian yang ketiga aturan penjumlahan. Kalau fx-nya merupakan penjumlahan beberapa fungsi gitu, maka YP-nya juga penjumlahan. Jadi misalnya ruas kanannya adalah X kuadrat plus sin X gitu. Maka pemisalannya 2. Ini ditambah ini. Gitu ya. Oke, itu aturan yang perlu diketahui. Pada Berarti yang aturan modifikasi apa? Kembar atau kembar. Jadi misalnya gini. Contohnya saya tuliskan mungkin saya tak pakai ya. Misalnya gini. Di YC itu kita sudah punya kembar atau real ya, Bu? kembar dan nyata ya, kembar dan real. Kalau kembar dan real kan misalnya gini. Ini YC nih. YC-nya itu adalah E pangkat nanti saya kasih contoh soal yang seperti ini. Nah, YC-nya itu sudah kayak begini. Nah, kemudian kita punya fungsi yang YP-nya, ruas kanannya itu, Fx-nya itu, E pangkat 2X juga. Misalnya, saya kasih contoh soalnya begini aja. Kalau 2X itu, ini mungkin 4Y aksen plus 4Y. Nah, ini contoh contoh soal yang solusinya ini YC-nya itu nanti akan ketemu salah satu dulu aja. Ini min 2 berarti ini bentar. Nah, misalnya gini. Ya. Ini salah satu solusinya adalah E pangkat 2X. Padahal E pangkat 2X itu menjadi Fx. Maka pemisalannya ini nggak bisa kayak begini. Jadi harus dikalikan X. Terus saya langsung contoh soal aja ya. Biar kita tahu semuanya. Saya kasih contoh soal langsung deh. Agak susah menjelaskan kalau pakai contoh satu ya. Kita punya soal seperti ini. Oke, cara mengerjakannya kan begini. Ini kan nanti solusi PD-nya adalah kita tahu 2 kan. Y sama dengan YC plus YP gitu. Sekarang kita mau nyari YC-nya.
Nah, ini kan pertama kita cari persamaan karakteristiknya kan. Karakteristik ini berarti M kuadrat min 3M plus 2 sama dengan 0. Gitu ya. Kalau mau mencari Y kan ruaskan aja dinolkan dulu. Ini jangan dilihat dulu. Nah, kalau sudah begini kan berarti ini kita faktorkan nih. Ini berarti M min 2 sama M min 1. Gitu kan ya. Sama dengan 0. Berarti kan kita punya akan kita dapatkan M sama dengan 2 dan M sama dengan 1. Ya. Nah, jadi solusi komplementernya sama dengan A kali E pangkat 2X, gitu kan? Plus, ini materi minggu lalu ya, E pangkat X. Gitu. Nah, sekarang berikutnya kan kita mencari solusi partikular. Yaitu YP-nya. Nah, ini saya kasih warna merah. Ini warna biru. Oke. Nah, untuk mencari solusi partikular, ini kita harus memisalkan. Misalkan apa ini? Misal YP sama dengan, ini pakai aturan dasar tadi, pakai yang ada di tabel. Jadi walaupun di sini ada angka 3 nih, kita nggak bisa pakai langsung 3. Jadi ini harus dimisalkan C gitu. C, E pangkat 2X, kan harusnya gitu ya. Tapi E pangkat 2X itu sudah menjadi solusi di sini. Gitu. Nah, ini nggak boleh C kali E pangkat 2X aja. Karena sudah ada 1 di sini, maka ini harus dikalikan X. Gitu Mbak Lydia. Yang dimaksud dengan ini aturan modifikasi. Jika Fx yang sebelah kanan itu merupakan solusi homogen, jadi dia sudah menjadi solusi di bentuk homogennya atau sudah menjadi komplementer, maka YP yang dipakai itu harus dikalikan X. Kalau misalnya sudah dipakai 2 nih, di sini ini kembar E pangkat 2X, ini juga E pangkat 2X, kan berarti di sini harus dikalikan X. Maka di sini dikalikannya X kuadrat. Gitu. Jadi kalau bentuk eksponensialnya itu sudah menjadi salah satu suku di dalam solusi komplementer, maka dia harus dikalikan X. Kok kembar lagi, kalikan X kuadrat. Kok kembar lagi, kalikan X pangkat 3. Gitu. Jelas? Gitu ya. Saya lanjut ya. Nah, itu yang dimaksud dengan aturan modifikasi. Oke. Berikutnya. Nah, ini langsung contoh. Jadi kebetulan kita langsung ke contoh ini. Oke. Nah, berikutnya itu kita cari turunan pertamanya. Kita cari Y aksennya. Jadi dari Y ini kita cari turunan pertama. Jadi cari Y aksen. Ini Y aksen P sama dengan, nah sekarang kan berarti bentuknya adalah ini ada X, ini ada X. Jadi kita harus memisalkan dia U kali V.
turunannya ini kan berarti U aksen V, berarti turunannya CX adalah C, V-nya E pangkat 2X, plus U V aksen. Kalau ini U, ini C-nya saya tekan aja. Ini U aksen V, U aksen itu berarti turunannya X itu 1, saya tulis di sini gini 1, kali E pangkat 2X, plus kalau X tidak diturunkan, maka E pangkat 2X hanya diturunkan. E pangkat 2X itu kalau diturunkan 2 kali E pangkat 2X. Ini. Nah, ini ya. Oke, ini kalau kita jabarkan, ini berarti C gitu ya. Plus 2 kali C nah, gini ya. Oke, terus perlu diturunkan sekali lagi. Karena kan di soal itu turunan kedua. Jadi ini dicari turunan sekali lagi. Y double aksen. Kita cari sampai turunan kedua. Ini, sorry, salah. Maaf. Ini Y. Gini ya. Oke, sama dengan C E pangkat 2X itu turunannya 2. C E pangkat 2X. Plus ini kan sama dengan ini. Jadi ini turunannya sama persis dengan ini, tapi dikalikan 2. Nah, ya. Saya copy, kita sederhanakan lagi. Ini berarti 2C sama persis. Saya menguraikan aja ya. Terus kemudian yang ini berarti 4 kali ini kita hapus. Nah, ini 4. Gitu ya. Ini 2C kali E pangkat 2X, ini 2 kali C kali E pangkat 2X, jadinya ini, yang ini 2 kali ini, jadi 4C X kali X. Oke, ini sama ini bisa disederhanakan. Oke, saya sederhanakan lagi, ini tambah ini jadi 4. Ini hilang. Nah, gitu ya. Oke, nah kemudian ini kita masukkan ke persamaan. Masukkan ke PD asli. Jadi disamakan. PD aslinya tuh ini. Jadi tugas kita itu mencari C-nya tuh berapa gitu maksudnya. Bentar, ada yang tanya. Mana ya? Oh, di WA. Mana. Sebentar ya. Ada tuh itu. Saya lanjut dulu ya. Terus kemudian ini dimasukkan Y double aksen, berarti ini. Bentar, saya share dulu sebentar ya, maaf ini ada yang enggak. Toh ada nggak sih? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya? Oh, dia kesulitan masuk. Saya share ini ya dulu deh.
Oke, join dulu. Ini kalau saya nerangkan jadi oke, saya kembali ya. Saya share lagi. Oke, jadi ini kan soal asli nih, lalu kita masukkan. Yang turunan kedua, Y double aksen, kita ganti ini. Kemudian min 3, Y aksennya kita ganti ini. Y aksen itu yang ini. Lalu plus 2, Y-nya ini. Nah, ini sama dengan ruang skalanya adalah 3 kali E pangkat 2X. Ingat, tujuannya adalah mencari nilai C. Jadi sekarang kita sederhanakan. 4CX min 3CX. Saya uraikan dulu aja. 4 ini min 3 CX gitu ya. Kemudian ini min 6. Yang dalam kurung saya hapus, sudah ya, sudah dikeluarkan. Oke. Sekarang ada yang bisa kita sederhanakan nggak? Yang nggak ada X-nya. Ini 4C dikurangi 3C berarti 1C. Dikurangi 6 berarti sorry, ini ada X-nya. Berarti 4 dikurangi 1. Dikurangi 3. Jadi 1 ya. 1C saja. Ini hilang. Oke, sekarang yang CX min 6. Ini 6. Jadi habis. Oke. Nah, tinggal gini. Nah, jadi sekarang C kali E pangkat 2X sama dengan 3 kali E pangkat 2X. Maka diperoleh C-nya sama dengan 3. Ini kebetulan sama ya. Nah, jadi solusi partikularnya kita kembali ke sini. Ini 3. Y, P. Nah, gitu. Kita punya YP, punya YC, maka jadi solusi PD ini adalah Y sama dengan cari YC-nya, YC-nya itu ini. Plus YP. Nah, gitu. Saya kasih warna yang solusi komplementer itu yang warna merah, sedangkan yang partikular yang warna biru. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Jadi solusinya gabungan antara solusi komplementer dengan solusi partikular. Gitu ya. Lagi ya. Sekarang ke ini, kita coba. Tadi sudah eksponensial, sekarang kita coba yang nomor 3, kalau ruas kanannya cos. Oke. Contoh kedua.
Solusi komplementer. Samaan karakteristiknya. M kuadrat 4M plus 3 sama dengan 0. Ini M min 3, M min 1 ya. Jadi kita punya M sama dengan 3 dan M sama dengan 1. Maka YC gimana ini? YC-nya kalau ini 3 sama 1 kan beda dia. A kali E pangkat 3X plus B kali E pangkat X. Ya, ini solusi komplementer. Saya kasih warna merah. Berikutnya kita cari solusi partikular. Karena ruas kanannya cos X ya, ini berarti kita misalkan YP-nya adalah ingat kalau ruas kanannya itu cos atau sin, pemisahannya lengkap. A cos X plus mungkin nggak pakai A ya, karena ini udah dipakai ya. Jadi pakai C1 sama C2 aja deh. Kalau sudah dipakai di sini, jangan dipakai lagi ya. C1 cos X plus C2 sin X. Gitu. Ya. Jadi walaupun ini hanya cos, tapi pemisahannya tuh lengkap. Nanti kita akan lihat C1 berapa, C2 berapa. Mungkin barangkali C2-nya itu 0. Jadi yang muncul hanya cos, gitu bisa saja sih. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari turunan pertama sama turunan kedua. Jadi ini Y aksen P sama dengan turunannya cos itu min sin. Jadi ini min C1 sin X plus turunannya sin itu cos. C2. Itu tadi C apa kemungkinannya bisa saja apa? Yang mana? C. Hah? Yang mana, Mbak? Ulangi, Mbak. Apa nanti aja lanjut. Nanti aja. Kalau banyak pas saya lagi nerangkan, Mbak. Jangan Bu yang tadi. Saya harus kembali, jangan gitu ya. Iya, yang ini C tadi kemungkinannya apa? Yang C mana? Ini. Heeh. Kemungkinan maksudnya kemungkinan gimana? Tadi C bisa saja apa tadi? Udah nggak Saya apa-apa. ulangi dari sini deh. Udah Jadi, nggak usah nanti aja Bu. ya wes nanti didengarkan dari rekaman aja kali ya. Jadi saya ulangi di sini. Ini karena keputus nih, jadi nggak nyambung. Yang masalah solusi komplementer selesai ya, sudah sampai sini ya yang berwarna merah.
berikutnya kita nyari solusi yang bagian fx-nya. Karena di sini cos, maka kita memisalkannya tuh lengkap. Cos dan sin-nya. Jadi versi cos-nya sama versi sin-nya. Gitu. Kenapa kok padahal soalnya hanya cos, Bu, kok sin-nya ikut gitu. Memang harus begitu gitu. Siapa tahu, oh ini tadi mungkin yang Mbak Lydia maksud. Siapa tahu nanti pada saat kita mencari nilai C1 dan C2, itu C2-nya 0. Bisa juga gitu. Kalau C2-nya 0 kan ini jadi nggak ada artinya. Jadi solusinya hanya di C1 cos aja. Gitu. Itu bisa juga sih. Tapi yang jelas ketika kita memisalkan, itu harus lengkap. Nah, langkah berikutnya kan sebetulnya kita mencari nilai C1 dan C2-nya berapa gitu kan. Sekarang kita cari turunannya dulu. Kita misalkan YP-nya ini, maka Y aksennya adalah ini ya, turunannya cos itu min sin, turunannya sin itu cos. Itu ya. Cari turunannya sekali lagi, jadi dicari sampai turunan kedua. Nih, turunannya sin itu cos, berarti ini min tetap C1. Cos X plus C2, turunannya cos min sin ya, jadi ini min. C2 sin X. Gitu. Lalu masukkan ke PD. Saya copy dulu soalnya. Ini. Yang double aksen kita ganti dengan ini. Ya. Kemudian min 4. Y aksen. Y aksennya berarti ini. Lalu plus 3Y. Y-nya ini. Nah, sama dengan ruas kanannya adalah ini cos X. Oke, sekarang kita sederhanakan. Saya copy dulu dari sini. Yang ini tetap, sekarang ini. Min 4 kali ini berarti min 4 C1 sin X. Kemudian min 4 lagi ya, min 4 kali C2 berarti ini min 4 C2 cos X. Nah, ya ini saya buka kurungnya. Terus ini 3 kali C1 cos X plus 3 kali C2 sin X. Plus 4. Ya, ini yang ada di kurung saya hapus. Nah, gitu ya. Oke, ini 3C1, 3C2. Nah, sekarang kita ambil, kita kelompok-kelompokkan yang cos itu isinya apa, yang sin isinya apa gitu. Pak, kurang jadi plus ya, Bu? Yang mana? Ini min 4. Oh, sorry ya, ini plus. Terima kasih. Ini plus ya. Min 4 kali min C1, yang ini min. Oke, gitu ya. Sekarang kita kelompokkan yang cos. Yang cos itu ini ada min C1. Lalu ini ada min 4C2.
Kemudian ada cos lagi ini plus 3C1. Oke ya. Sekarang yang sin. Nah, ini tapi kita letakkan di depan ya, supaya tidak dikali sama X-nya. Oke, gitu ya. Ini juga saya letakkan di depan. Yang sin ada min C2, kemudian ada plus 4C1, ada lagi plus 3C2. Nah, gitu ya. Sebelah kanannya tetap min C1 ditambah 3C1 jadinya 2C1. Ini kalau kita sederhanakan ini menjadi 2C1 ya. Jadi 2C1 min 4C2 kemudian plus yang ini min C2 ini jadi 2C2 ya. Ini saya copy juga. Nah, sekarang kita samakan. Ruas kiri dan kanan disamakan. Maka kita peroleh yang cos ini kan koefisiennya 1. Jadi 2C1 sama min 4C2 itu sama dengan 1. Itu persamaan pertama. Yang persamaan kedua, karena di ruas kanannya nggak ada sin, maka sama dengan 0. Gitu. Ya. Nah, ini akan lebih gampang dilihat kalau kita samakan posisinya ya. Ini kita pindah yang C1-nya yang di depan. Ini 2. Gitu ya. Nah, sekarang kita eliminasi salah satu untuk mendapatkan variabel salah satu. Misalnya sekarang kita mau hilangkan yang C1. Berarti maka persamaan 1 akan kita kali 2. Kalau persamaan pertama kita kali 2, ini menjadi 4. Ini 8. Ini 2. Gitu ya. Terus, nah ini kita jumlah. Kita kurangi. Ya. 4C1 min C1, 4C1 min 4C1 habis. Jadi kita punya min 8C2 min 2C2. Jadi 10 min 10 C2. Sama dengan 2. C2 sama dengan min 1/5. Ya, jadi kita punya C2. Nah, sekarang berarti kita masukkan ke persamaan salah satu, sembarang. Mau dimasukkan ke persamaan 1 boleh, ke persamaan 2 juga boleh. Dua aja ya yang gampang, yang 0.
min 1/5 sini. Saya copy aja. Ini min 2 kali min 1/5 jadi 2/5. Min 2/5 ya. Itu berarti 4C1 sama dengan 2/5. C1 sama dengan 1/20 atau 1/10. Nah, maka solusi partikularnya adalah YP sama dengan 1/10. Tadi yang C1 itu ini ya, C1 cos, C2 sin. Jadi 1/10 cos X plus C2-nya min 1/5 sin X. Jadi solusi PD ini adalah kita cari YC-nya ya. Plus tambah YP. Saya biru yang YP. Oke, begini. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Oke, itu kalau ruas kanannya cos. Tadi yang soal pertama ruas kanannya eksponensial ya. Nah, sekarang kita coba lagi satu lagi. Soal keempat, ruas kanannya eksponensial, X pangkat N. Oke. Ini ya. Oke, seperti biasa. Kita cari YP-nya dulu. YC dulu. Solusi komplementer. Samaan karakteristiknya. Ini sambil mengingat yang minggu lalu ya. M kuadrat min 2M plus 2 sama dengan 0. Ini nggak bisa difaktorkan. Jadi harus dicari
rumus ABC. Terus ABC-nya min B, B-nya min 2, jadi ini 2, plus minus akar B kuadrat berarti 4 ya. Min 2 kali 1, A-nya 1, C-nya 2. Per 2A. Ini saya kuadratkan aja deh. Oke, jadi ini 2 plus minus 4 min 4. 0 ya. Empat AC. 4A. Oh, sorry, ini 4. Ini jadi min 4. Ya, 4 min 8 jadi min 4. Kemudian ini per 2. Nah, berarti 2 per 2, 1 plus minus akar yang 4 adalah 2I per 2. Jadi ini I atau J gitu ya. Oke, jadi diperoleh. Jadi alfanya 1, betanya juga 1. Alfa Nah, kalau ada solusi atau akar-akarnya adalah bilangan kompleks, maka bagian realnya kita namakan dia alfa, bagian imajinernya kita beri dia beta. Karena nanti ini akan menjadi solusi komplementer. Jadi kita punya YC sama dengan E pangkat alfa gitu ya. Ini E pangkat X. Terus ini C1 pakai A aja. A cos. Betanya juga kebetulan 1, jadi ini 1X plus B kali sin X. Gitu ya. Ini adalah kalau mau dijabarkan ya A kali E pangkat X cos X, tapi ini saja. Kelompokkan begini aja nggak apa-apa. Ini saya kasih warna merah. Nah, berikutnya B solusi partikular. Atau YP. Kita misalkan YP-nya adalah, karena di ruas kanannya itu fx-nya x pangkat 3 plus x. Nah, pemisalannya itu harus tetap lengkap. Lengkap itu maksudnya mulai dari dia pangkat berapa? Pangkat 3. Ini kan pangkat 2-nya nggak ada nih, tapi di pemisalannya itu lengkap. Di C1 X kuadrat, X pangkat 3 ya. Plus C2 X kuadrat plus C3 X plus C4. Nah, kemudian kita cari turunan pertamanya. Saya copy aja ya.
Ini Y aksennya berarti 3. Turun, pangkatnya berkurang 1. Ini 2. Turun, pangkatnya berkurang 1. Lalu ini C3 aja. Ya. Terus kita copy sekali lagi, kita cari turunan keduanya. 2 dari turun ke depan jadi 6. Pangkatnya berkurang 1. X. Lalu ini 2C2. Nah, gitu ya. Sampai di sini? Bisa dipahami? Berikutnya, langkah berikutnya adalah dimasukkan ke soal. Saya copy soalnya dulu. Berarti Y double aksennya kita ganti ini ya. Lalu turunan pertamanya ini diganti ini. Kemudian Y-nya diganti ini. Nah, kita sederhanakan. Ini min 2 kali 3 C1X kuadrat, berarti ini saya hapus. Sorry. Ini saya hapus, saya letakkan di depan, jadi min 6 C1X kuadrat. Ya. Lalu min 2 kali 2C2 berarti min 4. Ini saya hapus. Ini ya, min 2 kali C3 berarti ini min 2 C3. Ini gitu ya. Sekarang yang ini 2 kali C1 kali X pangkat 3 saya keluarkan. Lalu 2C2 ini juga kita keluarkan. Lalu 2 kali C3 juga sama. Plus 2C4. Juga. Gitu ya. Sekarang kita coba sederhanakan. Yang C1 berapa nih? 6C1. Oh, yang X kuadrat dulu, maaf. Yang X kuadrat itu, ini saya hapus dulu. X kuadrat di sini ada 6C1. Kemudian ini plus 2C1. Sorry, X pangkat 3 dulu ya. X pangkat 3 dulu. 2C1. Ada lagi, nggak ada. Yang kuadrat. Saya hapus. Yang kuadrat itu ada min C6. Kemudian ini plus C2. Nah. Kemudian yang X, ini ada 6C1.
Kemudian ini min 4C2. Dan 2C3. Ini ya. X pangkat 3, X kuadrat, X, lalu C4-nya, oke, hanya di sini. Oke ya. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, kurang. Cek lagi. Pangkat 3-nya hanya di sini, 2C1. C X kuadratnya min 6C1, 2C2. Oke, yang X 6C1. Oh, ini kurang 1. Yang konstanta tambah ini ya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nih. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas. Nah, berarti kita peroleh persamaan. Yang pertama, X pangkat 3-nya di sini 1, di sini 2C1. Jadi kita peroleh 2C1 itu sama dengan 1. Sekarang untuk yang X kuadrat, ini di ruas kanan X kuadrat nggak ada, berarti ini sama dengan 0. Persamaan ketiga untuk X. Sini ya. Sini koefisiennya 1. Yang keempat, yang konstanta, ini ruas kanan nggak ada konstanta, jadi 0. Nah, sekarang kita punya 4 persamaan. Kita coba cari dari persamaan pertama, diperoleh C1-nya sama dengan setengah ya. Saya kasih warna dulu biar gampang nyarinya. Kemudian C1 ketemu kita masukkan ke persamaan 2. Saya copy. C1-nya setengah, masukkan. Ini berarti min 3. Ya, berarti C2
3/2. Sekarang kita masukkan C1 sama dengan setengah dan C2 sama dengan 3/2 ke persamaan berapa? 3 ya. Oke, C1-nya kita ganti setengah. C2-nya kita ganti 3/2. Berarti 3 min 6 plus 2C2 sama dengan 1. Berarti C3 sama dengan ini 3 min 6 min 3 kalau dipindah ruas kanan jadi plus 3, maka ini 4. Ya. Jadi C3-nya sama dengan 2. Oke. Sekarang masukkan semuanya ke persamaan 4. Masukkan C2 dan C3 ya. C3 sama dengan 2. Saya pindah ke bawah aja. C2-nya 2. C3-nya, sorry, C2-nya 3/2 ya. C3-nya 2. Jadi berapa nih? 3 min 4 plus 2C4 sama dengan 0. Nah, jadi C4-nya 3 min 4 min 1. Kalau kita pindah ruas kanan sama dengan 1. Ya, maka C4 sama dengan setengah. Nah, maka YP C1-nya tadi setengah.
C4-nya setengah, C3-nya 2, C2-nya 3/2. Nah, gini ya. Nih. Nah, jadi solusi PD ini adalah kita jumlah YP dan YC-nya. Y sama dengan plus nih. Nah, gitu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, itu yang apa namanya cara mencari solusi partikular dari PD orde 2. Dengan menggunakan metode koefisien tak tentu. Minggu depan kita lanjutkan dengan metode yang satunya dengan operator D. Nah, metode operator D ini kadang-kadang dipakai kalau ruas kanannya fx-nya itu gabungan dari 2 bentuk gitu. Gabungannya itu dikali. Kalau ini tadi kan gabungannya itu dijumlah gitu ya. Nah, bagaimana kalau dikali? Itu nanti kita bahas minggu depan dengan metode operator D. Gitu ya. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Belum ada. Oke. Ini masih bingung. Nanti dicoba dilihat lagi videonya ya sambil apa namanya atau membaca coretannya bagaimana cara mencari solusi YC-nya sama YP-nya. Ini kalau langsung ketemu mungkin belum kepikiran ini nggak pahamnya di mana gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri dulu. Nanti kalian terlambat di pertemuan kedua ya. Terima kasih hadirnya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.